warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Ya, kita masuk ke pertemuan ke-7 untuk kelas 12. Ini pertemuan terakhir kita ngebahas masalah redox dan elektrokimia. Setelah minggu yang lalu kita udah bahas tentang sel volta ya. Nah, sekarang minggu ini kita akan bahas kembarannya sel volta, yaitu sel elektrolisis. Nah, jadi apa sih bedanya antara sel volta dan sel elektrolisis? Nah, gini kita pada materi kali ini kita akan bahas perbedaannya dan juga reaksi-reaksi yang berkaitan dengan sel elektrolisis itu sendiri. Jadi tanpa banyak waktu lagi, so check it out. Kita masuk ke materi elektrokimia. Jadi elektrokimia udah banyak ya, kita udah belajar reaksi redox, sel volta kemarin, dan sekarang kita belajar tentang elektrolisis. Oke, penjelasan singkatnya, elektrolisis itu kebalikan dari sel volta ya. Kalau sel volta itu sebelumnya adalah reaksi kimia yang berubah menjadi energi listrik, sedangkan kalau di elektrolisis itu sebuah reaksi di mana arus listrik itu yang menyebabkan perubahan kimia. Perubahan kimia di sini nanti dia yang akan menyebabkan reaksi-reaksi kimia. Dia akan menyebabkan reaksi kimia. Oke. Nah, tadi Miss bilang ya, bahwa elektrolisis itu adalah kebalikan dari reaksi volta, kebalikan dari si sel volta itu. Nah, ini rangkaiannya. Rangkaiannya itu berbeda juga ya sama sel volta. Kalau sel volta itu ciri-ciri khususnya adalah dia punya jembatan garam. Sedangkan kalau di sel elektrolisis dia nggak ada jembatan garamnya, tapi tetap sama-sama punya elektroda yang dicerupkan ke dalam larutan. Nah, seperti tadi Miss bilang bahwa energi listrik yang ada pada sel elektrolisis, yang digunakan pada sel elektrolisis, dia akan menyebabkan reaksi atau perubahan kimia. Nah, reaksi-reaksi pada elektrolisis itu terbagi atas dua ya. Yang pertama pada katoda, yang kedua itu pada anoda. Nah, pada elektrolisis, katoda itu nanti yang akan bermuatan negatif, anoda itu yang akan bermuatan positif. Maksudnya apa, Miss? Yang negatif itu adalah arus listriknya. Berarti arus listrik yang negatif akan bergerak ke katoda, sedangkan arus listrik yang positif akan bergerak ke anoda. Sehingga nantinya katoda nanti akan mengalami reduksi dan anoda akan mengalami oksidasi nantinya. Oke, nah kita mulai ya pada katoda. Nah, kalau pada katoda itu reaksinya bergantung pada jenis kationnya. Pada jenis kationnya. Jadi kationnya ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Masing-masing itu ada keterangannya. Jadi kalau misalnya nanti ada dari logam alkali 1A, alkali tanah, Al dan Mn, maka reaksi ini akan terjadi. Jika dia kationnya sukar reduksi, nanti yang reaksi kedua yang akan terjadi. Yang ketiga nanti akan reaksi ketiga, dan yang keempat akan reaksi keempat. Nanti kita akan coba gunakan reaksi ini pada soal ya. Jadi ini misalkan untuk bisa dihafalkan. Next, yaitu reaksi pada elektrolisis, yaitu pada anoda. Nah, pada anoda itu dia bergantung jenis elektrode dan anion. Nah, elektroda itu terbagi atas dua nih. Ada elektroda inert, ada elektroda aktif. Coba dibaca lagi PowerPoint-nya ya. Di situ Miss sudah jelaskan karena ini singkat saja. Di PowerPoint itu udah Miss jelaskan apa perbedaan elektroda inert dan elektroda yang aktif. Dibaca lagi ya. Nah, pada anoda ini anionnya yang akan berpengaruh. Sedangkan kalau katoda dia kationnya yang akan berpengaruh. Karena tadi nilainya apa? Katoda itu bernilai negatif ya, maka yang akan bergerak adalah kationnya. Sedangkan anoda tadi bernilainya positif, maka yang bergerak adalah si anionnya. Jadi harus saling terikat, tarik menarik gitu. Nah, kita lihat bahwa anion itu kan beda-beda ya. Ada anion yang dari OH-, maka ini reaksinya. Ada anion halida atau anion dari golongan halogen, golongan 7A. Ini reaksinya. Ada anion sisa asam. Sisa asam misalnya dari asam H2SO4 misalnya, atau HNO3. Nah, jadi yang mana? Yang ininya. Jadi sisa asam yang masih mengandung oksigen. Terus apa lagi? Ada H3PO4. Ini kan masih mengandung oksigen ya, maka ini yang akan memiliki reaksi ini. Nah, sedangkan jika elektrodanya inert dan aktif itu akan beda juga nanti ya. Nah, jika anodanya aktif, maka reaksi yang mengalami adalah reaksi oksidasi anodanya. Contoh,
Misalnya kita pakai reaksi elektronnya Cu di anoda. Nah, maka Cu yang akan bereaksi langsung. Tapi kalau kita pakai yang inert, contohnya karbon, maka yang bereaksi bukan ini, tapi yang bereaksi adalah yang 3 ini. Dilihat lagi anionnya apa. Oke, nah kita masuk ke contoh soal. Misalkan bahas ini yang B aja ya. Yang A sama yang C nanti bisa kita diskusikan sambil belajar di grup WhatsApp-nya atau nanti misalkan buka Google Meet-nya ya untuk kita diskusi bareng lagi lebih dalam lagi untuk reaksi elektrolisis ini. Nah, tulislah reaksi elektrolisis berikut. Yang B, elektrolisis larutan Ki dengan elektroda grafit. Nah, oke. Tadi dijelaskan bahwa katoda itu hanya dipengaruhi oleh kation ya. Hanya dipengaruhi oleh kation ya. Maka tadi apa? Ki. Ki jika dipecah, dia akan jadi K positif tambah I min. Maka yang mana kation? Kation adalah yang K positif. Dan anion adalah I minnya. Oke. Maka kation K positif dari larutan Ki yang akan tereduksi. Oke, namun karena kation K positif merupakan golongan 1A, ingat tabel periodik unsurnya ya, bahwa kalium itu termasuk golongan 1A. Tadi sudah menjelaskan sebelumnya bahwa yang berasal dari golongan 1A, maka yang reaksi terjadi adalah yang ini. Maka kita akan pakai reaksi yang ini. Jadi yang 3 ini diabaikan. Kita hanya pakai reaksi yang ini, yang warna kuning saja. Oke, langsung. Maka di sini ya, langsung dituliskan ya. Pertama kali dituliskan adalah ini. Reaksi pemecahannya ini. Maka KiAQ menjadi K positif tambah I min. Oke. Kemudian reaksi pada katoda. Ini kan tadi katoda ya. Reaksi pada katoda adalah tadi reaksi yang warna kuning itu ya, direaksikan. Kemudian katanya anoda. Anodanya adalah yang imin ini, Miss. Nah, imin ini apa? Dia dari golongan apa? Imin ini dari golongan halogen atau halida. Maka reaksi yang akan digunakan adalah reaksi yang warna merah untuk pada anodanya. Maka reaksi ini yang akan dituliskan ke sini. Ke yang nomor 3. Maka yang reaksi pertama itu adalah reaksi penjabarannya atau ionisasi dari larutannya. Reaksi yang kedua yaitu reaksi pada katodanya. Tadi di slide sebelumnya udah ada. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi anodanya atau yang ini. Ini katoda, ini anoda. Harus diingat baik-baik ya. Nah, kemudian kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, kemudian kita bisa coret-coret ya. Ini seperti hukum Hess di kelas 11. Mana yang sama di antara ruas kanan dan ruas kiri, maka bisa kita hilangkan. Contohnya, yang ini kan elektronnya sama ya. Maka kita hilangkan elektronnya. Selanjutnya apalagi yang mirip? Nah, ternyata ini sama-sama imin, Miss. Ini imin. Cuman di sini I-nya tuh masih 1, sehingga harus kita kalikan 2. Sehingga yang ini bisa dicoret nantinya. Kemudian apalagi yang bisa dicoret? Nggak ada ya, habis ya. Maka yang tersisa adalah si Ki yang akan turun ke bawah. H2O, H2O akan turun juga. Kemudian jadi K positif. Ini K positif, kemudian OH min, kemudian ada H2 di sini dan ada I2. Maka di dalam reaksi elektrolisis ini akan dihasilkan OH min. OH min itu adalah ciri-ciri basa. Maka reaksinya itu akan bersifat basa. Kemudian dia akan terjadi gas I2 dan gas H2. Tadi gas I2 dan gas I2. Ini gas juga. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Nanti kita akan bahas soal-soal seperti ini karena ini sering masuk di ujian nasional nantinya. Oke, selanjutnya. Nah, pada volta itu juga ada rumus-rumus ya, rumus penghitungan selnya ya, yaitu yang reduksi dikurang oksidasi ya. Nah, kalau di elektrolisis kita pakai namanya hukum Faraday. Jadi hukum Faraday itu ada 2, hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Penjelasannya sudah ada, silakan dibaca sendiri. Nanti kita bisa diskusikan kalau ada yang mau ditanyakan.
Nah, ini adalah hukum Faraday 1. Nah, hukum Faraday 1 itu adalah gunanya untuk mencari massa dari suatu reaksi elektrolisis. Nah, rumusnya udah langsung ini ya, di mana E itu adalah massa ekuivalen. Cara mencarinya adalah seperti ini. AR, misalnya kalau ada Cu, 2 positif, nggak usah Cu, Na aja, Na positif. Maka ArNa itu 23 misalnya. Nah, valensi itu adalah muatannya. Maka ini muatannya 1 ya, maka 23/1 gitu ya. Jadi harus tahu muatannya, atau harus tahu dia positifnya berapa, negatifnya berapa. Oke ya, itu. Kemudian I-nya itu adalah kuat arus atau ampere. Kemudian T-nya itu waktu atau detik. Dan kemudian F itu jumlah listriknya ya. Jadi biasanya kita hanya gunakan yang ini aja nih. Nih, yang kotaknya Miss kotakin ini aja. Tapi yang EF-nya ini bisa kita cari lagi di soalnya ya. Tapi yang pada umumnya itu adalah yang dicari yang Miss kotakin itu. Nah, itu ya rumus untuk mencari masanya. Kita masuk ke soal ya. Nah, ini soalnya contoh soal 1 nih masih gampang banget. Kita diskusi yang ringan-ringan dulu aja ya. Nah, katanya tentukanlah massa gas. Nah, itulah ya, massanya tadi adalah W yang dihasilkan dari elektrolisis larutan NaCl pekat selama 2 jam. Ini adalah T-nya, dan kuat arusnya 5 ampere. Ini adalah I. Ingat, T-nya harus dalam ke second. Maka 2 jam harus dirubah dulu ke dalam detik, yaitu 7.200 detik. Maka berapakah massa G-nya? Maka massanya adalah kita gunakan rumus yang W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Lihat, katanya gas klorin ya. Gas klorin. Cl itu Cl min. Cl punya AR 35,5. Maka E-nya sama dengan 35,5 dibagi berapa muatannya? Muatannya ada 1. Maka ini 35,5 dibagi 1. Hasilnya dapatlah 13,24 gram. Oke, itu contoh soalnya ya, yang nomor 1. Masih sederhana. Selanjutnya, ada hukum Faraday kedua. Nah, hukum Faraday kedua itu adalah perbandingan ya. Jika diketahui 2 larutan elektrolisis, maka kita gunakan perbandingan. Yaitu W1 dibanding dengan E1 sama dengan W2 dibagi E2-nya. Nah, ini ada keterangannya, silakan dibaca sendiri ya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya misalnya nih, kan tadi dia ada 2 larutan ya, Miss bilang tadi. Nah, lihat. Dia di sini ada larutan perak nitrat, kemudian di sini ada larutan nikel sulfat. Nah, ini yang Miss maksud, dia punya 2 larutan yang diketahuinya. Makanya kita tentukan W1-nya itu kita anggap dia adalah Ag-nya. W2 kita anggap itu adalah Ni-nya. Maka rumusnya yang tadi Miss di slide sebelumnya, itu tadi rumus yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita cari E. E dari si Ag. Ingat, Ag itu harus tahu ya berapa muatannya. Ag itu muatannya positif 1. Berapa Mr atau AR Ag? 108. Maka 108 bagi 1. Sedangkan nikel itu dia selalu 2 positif, Ni itu selalu 2 positif. Maka berapakah E-nya? E-nya sama dengan, berarti Ni sama dengan 59 dibagi 2. Maka ini sama dengan hasilnya 29,5, sedangkan yang Ag tetap 108. Dan kita masukkan ya masing-masing ya, si EAG, tadi kan Miss bilang W1 tuh Ag, W2 tuh Ni. Maka E1 tuh sama dengan EAG, ya kan? E2 itu sama dengan Ni. Maka langsung kita masukkan ya, W1 katanya per E1 sama dengan W2 per E2. Maka W1-nya kita masukin tadi massa Ag, E1 kita masukin EAG, W2 kita masukin Ni, dan E2 kita masukin Ni-nya, Ni-nya. Nah, sehingga nanti kita kalkulasikan, maka kita akan dapatkan bahwa massa nikel yang dihasilkan dalam larutan elektrolisis ini adalah sebanyak 0,295 gram. Nah, itu dia untuk pembahasan elektrolisis kali ini. Nanti insya Allah pas pembelajaran, misalkan buka Google Meet, kita akan bahas lebih detail lagi tentang elektrolisis. Jadi, Miss harapkan ini sebagai dasar kalian. Jadi, kalau ini sudah mantap, sudah paten lah ya,
insya Allah nanti kedepannya kita di Google Meet akan lebih gampang lagi untuk berdiskusinya. Oke, semangat belajarnya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.